Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi di kawasan Ciputat masih dingin dan sunyi saat Ayu membuka jendela rumah mungilnya. Hawa lembab menyentuh kulit wajahnya yang polos tanpa make up. Rumah kecil itu berdiri di antara deretan rumah kontrakan sederhana. Dindingnya dari batu bata yang dicat putih namun mulai kusam. Di ruang tamu, terhampar karpet rajutan usang, dan sebuah sofa kecil dengan sarung lusuh namun bersih. Ayu menarik nafas panjang, menikmati udara pagi sebelum memulai rutinitas hariannya. Di dapur yang menyatu dengan ruang makan kecil, ia merebus air, mengiris bawang, dan mulai menyiapkan sarapan. Telur dadar dan sambal kecap menjadi menu andalannya pagi itu, seperti biasa. Ia tak sempat berpikir soal makanan mewah, apalagi saat suaminya, Bima, jarang sekali sarapan di rumah. Setelah semua siap, Ayu membenahi rambutnya yang panjang dan lurus, mengikatnya dengan karet hitam yang sudah longgar. Ia mengenakan daster biru muda bermotif bunga. Langkahnya menuju kamar terhenti ketika matanya melihat jam dinding tua yang berdetik lambat. Sudah pukul 7, dan Bima belum juga keluar kamar. Dengan hati-hati, Ayu mengetuk pintu kamar. "Mas, sarapan sudah siap," ucapnya pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Mas Bima, sudah jam 7 lebih. Nanti terlambat ke kantor." Dari balik pintu terdengar suara malas. Iya, bentar." Suara itu datar, nyaris tak berjiwa. Ayu menunduk. Ia melangkah ke meja makan, duduk dan menatap nasi panas yang mengepul pelan. Hatinya berdoa, semoga hari ini Bima bersikap lebih hangat. 15 menit kemudian, Bima keluar dari kamar, mengenakan kemeja biru gelap, wangi parfumnya menyeruak. Rambutnya ditata rapi, sepatu mengilap sudah dipakai sejak dari kamar. Tanpa melirik Ayu, ia berjalan menuju pintu. Ayu buru-buru berdiri. "Mas, sarapannya." "Aku makan di luar aja," potong Bima dingin. "Ada meeting pagi ini, enggak sempat." Ayu terdiam, lalu perlahan mengangguk. "Hati-hati ya di jalan." Bima hanya mengangguk sekilas tanpa menoleh. Pintu ditutup pelan, menyisakan keheningan yang menggantung di udara. Ayu menatap piring-piring di meja yang masih penuh. Telur dadarnya masih hangat, tapi hatinya terasa dingin. Usai mencuci piring, Ayu menuju kamarnya. Ia mengenakan kerudung tipis, mengganti daster dengan blus longgar dan celana kulot yang sudah mulai pudar warnanya. Ia mengambil tas selempang kecil, memastikan dompet dan ponselnya ada, lalu keluar rumah. Hari ini ia harus ke toko bahan kain untuk membeli pesanan pelanggan menjahit. Di jalan, Ayu menumpang angkot. Ia duduk diam di pojok, menatap keluar jendela, melihat kehidupan Jakarta yang terus bergerak cepat. Di dalam pikirannya, wajah Bima terus muncul. Suaminya itu, dulu adalah laki-laki yang hangat. Dulu, ia selalu menggandeng tangan Ayu saat naik motor, mencium keningnya tiap pagi sebelum berangkat kerja, dan selalu pulang dengan senyum. Namun sejak Bima naik jabatan, segalanya berubah. Ia mulai sering pulang malam, bahkan menginap di luar kota untuk urusan kerja. Waktu untuk Ayu makin sedikit, bahkan hampir tidak ada. Kadang Ayu menunggu di meja makan hingga makanan dingin, lalu makan sendirian. Tapi ia tetap bersabar. Ia percaya, lelaki bekerja untuk masa depan keluarga, dan ia sebagai istri harus mendukung. Di toko kain, Ayu memilih-milih bahan sesuai pesanan. Pemilik toko, Bu Lastri, sudah mengenalnya sejak lama. "Ayu, kamu masih terus nerima jahitannya? Hebat kamu, sabar banget," ujar Bu Lastri sambil mencatat harga di nota. Ayu tersenyum. "Iya Bu, alhamdulillah masih ada yang percaya sama hasil jahitan saya." Bu Lastri menatap Ayu penuh simpati. "Mas Bima sehat, yuk? Jarang kelihatan sekarang." Ayu mengangguk singkat. "Iya, Bu. Lagi sibuk." Setelah membayar dan berpamitan, Ayu berjalan ke halte untuk menunggu angkot pulang. Di jalan, ia melihat sepasang suami istri yang sedang berboncengan naik motor, tertawa riang. Hatinya terasa perih. Sudah lama ia tak merasa seperti itu bersama Bima. Pernah suatu hari ia mencoba mengajak Bima jalan-jalan di akhir pekan,
Sekadar ke taman atau makan bakso di pinggir jalan. Tapi Bima hanya menjawab, aku capek. Kamu aja yang norak, masih suka jalan-jalan gak penting kayak gitu. Setibanya di rumah, Ayu langsung menata bahan kain dan mulai menjahit pesanan pelanggan. Tangannya cekatan, meski kadang matanya terasa pedih karena menahan tangis. Setiap jahitan, setiap helai benang yang ia tarik, seakan membawa potongan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Menjelang maghrib, Ayu menyiapkan makan malam. Ia memasak sayur bening dan tempe goreng. Saat makanan siap, ia duduk menunggu. Jam menunjukkan pukul 8 malam saat suara mobil terdengar di depan rumah. Ayu bergegas membuka pintu. Mas, sudah pulang, sapanya ramah. Bima masuk tanpa berkata. Wajahnya lelah tapi tidak tampak ingin berbicara. Ia melepas sepatu, langsung duduk di sofa dan membuka ponselnya. Aku udah masak sayur bening. Ayo makan dulu, Mas. Aku udah makan tadi, jawab Bima tanpa menoleh. Ayu duduk pelan di tepi sofa. Mas, kalau ada yang bikin Mas nggak nyaman dari aku, bilang aja ya. Aku bisa berubah. Bima menutup ponsel dan akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, dingin. Ayu, kamu itu baik, tapi kadang aku capek harus pura-pura senyum. Aku butuh pasangan yang bisa ngerti dunia aku sekarang. Dunia bisnis, dunia modern. Kamu itu terlalu kampungan. Terlalu sederhana. Aku malu kalau ajak kamu ke acara kantor. Ayu tercekat. Kata-kata itu seperti cambuk menghantam dadanya. Aku bisa belajar, Mas. Bima berdiri. Udahlah. Aku mau mandi. Jangan bikin suasana makin berat. Setelah Bima masuk kamar mandi, Ayu duduk termenung di ruang tamu. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia meremas jari-jarinya, mencoba tetap tenang. Kata, malu, dari mulut Bima terngiang terus. Ia merasa seperti tak bernilai di mata suaminya. Ia yang selama ini setia, menerima Bima apa adanya, kini dianggap tak pantas. Malam itu Ayu tak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin kecil, menatap wajahnya. Kulitnya tidak putih, hidungnya tidak mancung, bibirnya tipis tanpa polesan. Tapi bukankah cinta tidak dinilai dari penampilan? Bukankah dulu Bima mencintainya karena ketulusan? Atau mungkin semua itu memang hanya sementara? Hari-hari berikutnya, Ayu makin sering sendirian. Bima semakin jarang di rumah. Bahkan saat ulang tahun pernikahan mereka, Bima hanya mengirim pesan singkat, lupa hari ini. Lagi sibuk. Tanpa bunga, tanpa pelukan, tanpa ucapan di hadapan langsung. Suatu sore, saat Ayu sedang menyetrika, tetangga sebelah, Mbak Linda, datang membawa kue. Mereka duduk di teras sambil berbincang ringan. Mbak Ayu, maaf ya, aku kemarin lihat Mas Bima di mall sama cewek cantik banget. Aku kira itu Mbak, tapi pas kulihat lebih dekat, bukan. Mereka kelihatan mesra. Ayu diam, senyumnya kaku. Hatinya serasa dicekik. Oh ya? Mungkin rekan kerja kali? Entahlah. Tapi mereka gandengan tangan. Mbak, maaf ya, aku nggak tahan buat cerita. Setelah Linda pulang, Ayu memeluk dirinya sendiri. Dadanya sesak. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti, tapi firasatnya kuat. Bima tak lagi mencintainya. Atau mungkin sudah menemukan yang baru. Ia mengunci diri di kamar malam itu, menangis di atas sajadah. Ia hanya ingin kekuatan. Ia tak ingin benci. Ia hanya ingin tahu. Salahnya di mana? Keesokan harinya, Ayu membuka album foto pernikahan mereka. Di setiap lembar, ada senyum lebar Bima, dan wajah polos Ayu yang berseri. Ia menyentuh wajah itu dengan ujung jarinya. Apa yang salah dari aku, Mas? Bisiknya pelan. Di kamar, Ayu berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya. Kali ini tidak dengan sedih, tapi dengan sorot tekad. Ia tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa terus berharap pada cinta yang sudah mati. Ia tak tahu akan menjadi seperti apa hidupnya nanti. Tapi ia tahu, satu hal, ia harus bangkit. Tidak untuk membuat Bima bangga, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk harga dirinya yang telah lama dikubur oleh kesederhanaan yang diremehkan. Dan sejak hari itu, Ayu mulai berubah.
Hari-hari Ayu berubah setelah malam panjang yang ia habiskan di depan cermin. Ia mulai memandang dirinya dengan cara yang berbeda. Dulu, setiap kali ia menatap pantulan dirinya, yang ia lihat hanyalah perempuan sederhana, polos, dan membosankan. Tapi kali ini, ia menatap wajah itu dengan lebih tajam. Di balik lingkar mata lelah dan kulit wajah yang mulai kusam, ia tahu bahwa dirinya punya kekuatan yang selama ini terpendam. Pagi itu Ayu bangun lebih awal. Ia merapikan tempat tidur, menata ulang isi lemari, dan membuka jendela lebar-lebar agar udara segar masuk ke kamar. Ia menyapu rumah dengan semangat baru. Bahkan ia menyetrika baju dengan lebih rapi dari biasanya. Satu persatu pakaiannya ia susun ulang, memisahkan yang sudah usang dan tidak layak pakai. Di dapur, ia memasak dengan lebih teliti. Ia membuat bubur ayam untuk dirinya sendiri, dengan topping sederhana. Kali ini, ia tidak menunggu Bima. Ia makan sendiri, pelan-pelan, dengan rasa syukur. Ada keheningan yang menenangkan, bukan lagi sunyi yang menyakitkan. Setelah makan, Ayu membuka lemari di ruang tengah. Di sana tersimpan beberapa buku jahit, sisa-sisa kain, dan mesin jahit tua peninggalan ibunya. Ia mengeluarkan semuanya, membersihkan debu, lalu mulai mencatat ulang semua pesanan yang masih tertunda. Ia menata jadwal kerjanya sendiri, mencatat pengeluaran dan pemasukan di buku kecil, dan memikirkan strategi baru. Siang itu, Ayu memberanikan diri menelepon mantan gurunya di sanggar menjahit. Namanya Bu Ratmi, seorang instruktur menjahit yang dulu mengajarkan Ayu dasar-dasar membuat pola dan menjahit pakaian wanita. "Halo, Bu Ratmi. Ini Ayu. Masih ingat saya?" "Tentu, Ayu. Gimana kabarnya? Udah lama banget nggak dengar kabar kamu." "Saya mau belajar lagi, Bu. Mau memperdalam ilmu menjahit dan belajar bikin pola modern." Suara di ujung telepon terdengar senang. "Wah, tentu boleh. Saya justru senang banget kalau kamu mau lanjut. Sekarang banyak yang minta jahitan kebaya modern, blazer, dress pesta. Kamu harus bisa bikin itu semua. Ayo, kamu datang ke sanggar minggu depan, ya?" Ayu tersenyum. "Insya Allah, Bu. Terima kasih." Setelah menutup telepon, Ayu merasa ada secercah harapan dalam hatinya. Ia tidak tahu akan membawa kemana langkahnya nanti, tapi ia merasa ini awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuat dirinya bukan hanya bertahan, tapi berkembang. Hari-hari selanjutnya, Ayu mulai menyibukkan diri. Ia pergi ke sanggar 2 kali seminggu. Ia belajar pola-pola baru, teknik jahit dengan rapi, hingga cara memilih kain sesuai bentuk tubuh. Ia juga mulai memperhatikan penampilannya. Ia menyisihkan uang untuk membeli serum wajah dan bedak ringan. Ia membeli jilbab warna netral yang bisa dipadukan dengan mudah. Ia tidak ingin tampil mewah atau mencolok. Ia hanya ingin terlihat pantas, rapi, dan percaya diri. Di rumah, Ayu mulai bereksperimen membuat baju untuk dirinya sendiri. Ia membuat gamis dengan potongan alain, blus simpel, hingga rok span. Saat memakainya di depan cermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Ia terlihat lebih dewasa, lebih tegas. Ia tersenyum kecil, lalu mencubit pipinya. "Aku bisa juga, ternyata," gumamnya. Sementara itu, hubungan dengan Bima tetap hambar. Lelaki itu semakin jarang bicara, seringkali pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Jika ditanya, jawabannya selalu pendek dan menyakitkan. "Aku lembur. Aku rapat. Aku dinas luar kota." Ayu berhenti menuntut. Ia hanya diam, menyimak, lalu kembali ke dunianya sendiri. Dunia kecil yang kini mulai tumbuh. Pada suatu sore, Ayu sedang di sanggar menjahit saat ia bertemu seorang perempuan paruh baya yang anggun. Namanya Bu Melati. Ia datang membawa rancangan gaun pesta dan ingin menjahit 6 gaun sekaligus untuk acara ulang tahun pernikahannya. Bu Ratmi memperkenalkan Ayu. "Ini Ayu, salah satu murid saya yang paling telaten dan rapi kalau menjahit." Bu Melati menatap Ayu dari ujung rambut hingga kaki, lalu tersenyum. "Kamu kelihatan polos, tapi sorot matamu cerdas. Mau bantu saya?" Ayu mengangguk cepat. "Tentu, Bu. Saya siap bantu." Sejak saat itu, Bu Melati sering memesan jahitan pada Ayu. Kadang hanya minta dibuatkan sketsa desain.
kadang konsultasi bahan dan potongan. Setiap kali Ayu datang ke rumahnya, ia selalu disambut hangat. Rumah itu megah, bergaya kolonial, dengan taman luas dan kolam ikan koi. Suatu hari, setelah menyelesaikan fitting gaun ketiga, Bu Melati menyuguhkan teh dan kue. "Ayu, kamu sudah menikah?" tanya Bu Melati sambil menyeruput tehnya. "Iya, Bu," jawab Ayu pelan. "Suami kamu kerja di mana?" "Di perusahaan logistik." "Dia baik?" Pertanyaan itu membuat Ayu terdiam sejenak. Matanya menunduk. "Dulu baik, Bu." Bu Melati menatap Ayu lama. "Kalau kamu butuh bantuan, kamu cerita saja. Kadang perempuan terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Padahal dia bisa berdiri sendiri." Ayu terdiam. Kalimat itu seperti mengetuk hatinya dengan keras. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu." Beberapa bulan kemudian, Ayu mulai menerima banyak pesanan jahitan. Lewat Bu Melati, ia diperkenalkan ke beberapa sosialita ibu kota. Mereka senang dengan hasil jahitannya yang rapi dan modest. Beberapa mulai memesan baju formal, dress pesta, dan bahkan busana untuk fashion show kecil di komunitas mereka. Dari penghasilannya, Ayu bisa membeli mesin jahit baru. Ia juga menyewa satu kamar kosong di rumah sebelah untuk dijadikan studio kecil. Ia memajang hasil karyanya, meletakkan katalog sederhana, dan mulai membuat media sosial khusus untuk promosinya. Sore itu, saat sedang memotong kain, Ayu menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Selamat sore, Mbak Ayu. Saya Dio, asisten pribadi Pak Raja. Beliau tertarik memesan jas wanita untuk koleksi terbatas dan ingin bertemu Mbak untuk berdiskusi langsung. Apakah Mbak bersedia?" Ayu terkejut membaca pesan itu. Ia mengernyit. Nama Raja terdengar familiar. Ia mencari di internet dan menemukan profil pria itu. Raja Prasetya Adhikara. Seorang pebisnis muda, pengusaha tekstil dan properti, masuk daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Tangan Ayu gemetar saat membalas. "Saya bersedia. Silakan atur jadwalnya." 2 hari kemudian, Ayu datang ke sebuah gedung tinggi di pusat Jakarta. Ia memakai setelan sederhana berwarna krem, membawa tas kerja kecil berisi sketsa dan katalog. Di lobi, seorang pria berkacamata menyambutnya. "Saya Dio. Mari, saya antar ke atas." Ayu naik ke lantai 28. Kantor itu luas dan elegan. Di dalam ruangan besar, berdiri seorang pria tinggi dengan setelan jas hitam dan jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Wajahnya tampan dan tenang. "Selamat siang. Kamu Ayu?" tanyanya dengan suara bariton yang dalam. "Iya, Pak," jawab Ayu, sedikit gugup. "Silakan duduk. Saya tertarik dengan konsep modest fashion kamu. Saya ingin kamu buat desain khusus untuk lini busana kerja perempuan kami yang akan launching tahun depan." Ayu mengangguk. "Saya akan berikan yang terbaik, Pak." Raja menatap Ayu lama. "Kamu kelihatan punya semangat yang tenang, tapi kuat. Jarang saya lihat perempuan seperti itu." Ayu tersenyum kecil. "Saya cuma ingin hidup saya punya arah, Pak. Bukan cuma jalan di tempat." Mereka berbincang selama lebih dari 1 jam. Di akhir pertemuan, Raja menjabat tangan Ayu. "Saya percaya kamu bisa. Saya akan kirim kontrak kerja minggu depan. Tapi mulai sekarang, kamu jadi desainer utama untuk koleksi perdana kami." Ayu nyaris tidak percaya dengan yang ia dengar. Ia pulang ke rumah dengan dada berdegup kencang. Di kamarnya, ia menangis pelan. Tangis bahagia. Ia bukan siapa-siapa. Tapi kini karyanya akan berdiri sejajar dengan nama besar. Malam itu, Bima pulang. Ia seperti biasa, membuka sepatu, langsung duduk di sofa, memainkan ponsel. Ayu datang dari dapur membawa minuman. "Mas, aku dapat proyek desain dari perusahaan tekstil besar. Namanya Pak Raja. Kita dapat tambahan penghasilan, Mas." Bima tidak menoleh. Iya, bagus." Ayu menatap lelaki itu lama. Ia tahu, lelaki itu sudah tidak lagi melihatnya. Tapi kini ia sadar, ia bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas. Dan itu jauh lebih penting. Dan Ayu belum tahu, bahwa langkah kecil yang ia ambil hari ini akan membawanya pada kejutan besar dalam hidupnya.
Sejak pertemuan pertamanya dengan Raja Prasetya Adhikara, hari-hari Ayu berubah lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi menjahit dengan tenang di ruang sempit dan sunyi, melainkan bekerja dalam studio kerja yang mulai tumbuh dengan staf kecil. Beberapa penjahit ia rekrut dari sesama murid di Sanggar Bu Ratmi, sementara adik sepupunya yang masih kuliah ia ajak membantu promosi digital. Ia tidak ingin hanya menjadi penjahit rumahan. Ia mulai membangun label kecil yang ia beri nama ARSC by Ayu Ramadhani. Hari-harinya kini dipenuhi dengan meeting desain, pemilihan kain, pengukuran model, diskusi branding, dan tenggat produksi. Setiap langkah diambil dengan ragu-ragu, tapi Ayu tetap berjalan. Karena yang ia tahu, berhenti hanya akan membuatnya kembali tenggelam di tempat gelap yang pernah ia alami. Sementara itu, Bima semakin sering pulang larut malam. Bahkan kini tidak lagi sungkan menampakkan sikap jenuh terhadap Ayu. Ia tidak pernah bertanya tentang pekerjaan Ayu, tidak pernah memuji pencapaian istrinya. Rumah hanya jadi tempatnya melepas lelah dan menuntut perhatian. Ayu yang kini lebih banyak diam, tidak lagi menuntut Bima untuk berubah. Ia tahu harapan seperti itu sia-sia. Setiap malam, ia hanya berdoa agar hatinya tetap kuat. Ia percaya Tuhan tidak akan memberi ujian yang tidak sanggup ditanggung. Suatu malam, Ayu terbangun lebih awal. Saat berjalan ke ruang tamu hendak mengambil air minum, ia mendengar suara lirih dari telepon Bima yang tertinggal di meja. "Ayang, jadi besok kita ke pesta itu bareng, ya? Aku udah beli dress baru yang sesuai banget sama jas kamu. Biar semua orang tahu kita pasangan." Suara perempuan. Lembut tapi genit. Ayu merasakan detak jantungnya melonjak. Ia hanya bisa berdiri terpaku. Tangannya gemetar. Dadanya panas. Ia membuka ponsel Bima. Tidak terkunci. Percakapan mereka terbuka lebar. Ada nama, Dinda tanda ciuman, di layar. Deretan pesan manis dan foto-foto selfie penuh senyum dengan keterangan waktu. Saat Bima bilang dia, dinas luar kota. Saat Bima bilang, rapat malam. Saat Bima tidak pulang dan bilang, tidur di kantor. Ayu menutup ponsel itu perlahan. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya keheningan yang menyayat. Pagi harinya, Bima bangun seperti biasa. Ayu sudah siap di dapur. Menyajikan sarapan seperti tidak terjadi apa-apa. Senyum kecil masih tersungging. Tapi matanya tidak lagi bersinar. "Mas mau sarapan dulu atau langsung berangkat?" tanyanya. Bima mengangguk tanpa menatap. "Langsung berangkat. Aku buru-buru. Ada acara kantor. Dress code formal." Ayu melirik jas yang baru tergantung di gantungan. Belum pernah dipakainya sebelumnya. Bima biasanya malas membeli jas baru. Tapi kali ini terlihat sangat niat. Potongannya pas, warnanya elegan. "Jas pesta." "Pesta apa, Mas?" tanyanya datar. Bima menjawab tanpa ragu. "Acara tahunan perusahaan rekanan. Banyak relasi penting. Aku harus hadir." Ayu hanya mengangguk. Ia tidak bertanya lebih. Tapi matanya mengamati. Cara Bima menyisir rambut, semprotan parfum mahal yang lebih banyak dari biasanya, sepatu yang disemir sampai mengkilap. Semuanya memberitahu lebih dari cukup. Hari itu Ayu duduk lama di ruang kerjanya. Ia membuka komputer, lalu membuka undangan digital yang beberapa hari lalu dikirim oleh salah satu rekan Bu Melati. Ia baru sadar, itu pesta tahunan Asosiasi Pebisnis Tekstil, undangan eksklusif untuk mitra dan desainer terpilih. Nama Raja Prasetya sebagai donatur utama tercantum besar di bagian bawah. Ayu hanya tersenyum. Pesta itu ternyata sama dengan yang akan didatangi Bima. Ia menatap dirinya di cermin besar di studionya. Wajah yang dulu sering dianggap cupu dan norak oleh suaminya, kini mulai memperlihatkan kekuatan baru. Ia berdiri tegak. Ia tahu, waktu untuk berdiam diri sudah selesai. Sore itu, ia mengirim pesan kepada Dio. "Mas Dio, saya terima undangan acara gala dari asosiasi. Saya akan hadir. Boleh saya tahu dress code dan jam tepatnya?" Dio membalas cepat. "Dress code formal gala. Pak Raja akan senang kalau Mbak Ayu hadir. Beliau juga minta agar Mbak duduk di meja utama bersama beliau." Ayu terdiam. Matanya menatap layar itu lama. Ia memejamkan mata. Nafasnya dalam. Hatinya bergetar. Ia tidak ingin hadir hanya untuk membalas sakit hatinya.
Ia ingin hadir sebagai dirinya yang baru. Sebagai perempuan yang tidak lagi menunduk. Hari pesta tiba. Ayu mengenakan gaun berwarna biru tua yang ia desain sendiri. Gaun itu elegan, dengan detail bordir lembut di bagian dada dan lengan. Potongannya pas di tubuh, dengan kerudung satin yang menjuntai tenang. Make up-nya ringan, hanya sedikit contour, lipstik nude, dan riasan mata yang tegas. Sepatunya hak sedang, cukup nyaman untuk berdiri berjam-jam. Sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan rumah. Seorang sopir turun membukakan pintu. Di dalam, Raja Prasetya duduk dengan tenang, mengenakan jas hitam dengan dasi perak. "Kamu siap?" tanyanya. Ayu mengangguk. "Saya ingin kamu masuk bersama saya. Malam ini kamu bukan cuma tamu, tapi rekan sejajar." Ayu menatap mata Raja. Dalam dan jernih. "Terima kasih sudah percaya pada saya." Perjalanan menuju Hotel Bintang 5 di pusat kota berjalan dalam diam yang menenangkan. Ayu menatap lampu-lampu kota dari balik kaca. Malam yang ramai, tapi pikirannya tenang. Saat tiba di lokasi, wartawan dan tamu sudah ramai. Kamera dan blitz menyala terang. Raja keluar lebih dulu, lalu menyodorkan tangan kepada Ayu. Ayu turun, berdiri di sampingnya. Mereka berjalan bersama menuju pintu utama. Semua mata tertuju pada mereka. Termasuk sepasang mata di pojok kanan ruangan. Bima dan Dinda. Bima yang mengenakan jas yang sama, berdiri di tengah kerumunan sambil tertawa bersama rekan bisnis. Di sampingnya, Dinda mengenakan gaun merah menyala, dengan tatanan rambut ala selebriti. Saat melihat Ayu, langkah Bima tertahan. Mulutnya terbuka sedikit. Matanya membulat. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ayu melangkah tenang, berdiri anggun di samping Raja. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia menoleh ke arah Bima. Pandangan mereka bertemu. Waktu terasa berhenti. Dan saat itu juga, Bima tahu, perempuan yang dulu ia remehkan, yang ia anggap cupu dan tidak pantas dibawa ke pesta, kini berdiri anggun di panggung yang sama, bersama pria paling dihormati malam itu. Dunia berputar. Tapi Ayu tak lagi di tempat yang sama. Ia sudah lebih jauh dari yang pernah Bima bayangkan. Langkah Ayu tetap stabil, menyusuri lantai marmer mewah ruang ballroom megah itu. Tangannya menggantung anggun di lengan Raja Prasetya yang berjalan bersisian. Cahaya dari lampu kristal menggantung di langit-langit besar memantulkan kilaunya ke gaun biru tua Ayu, membuatnya tampak seperti bintang jatuh yang menetap di bumi. Kerumunan tamu mulai berbisik. Kamera-kamera yang awalnya diarahkan ke panggung, kini beralih mengejar kehadiran Raja dan perempuan anggun di sampingnya. Beberapa pewarta fashion mengenali wajah Ayu, desainer baru yang kabarnya punya sentuhan ajaib dalam tren modest fashion. Tapi banyak pula yang tak mengenal wajahnya dan bertanya-tanya, siapakah wanita cantik berhijab dengan sikap begitu percaya diri yang datang bergandengan dengan pengusaha besar sekelas Raja Prasetya? Sementara itu, di sisi lain ruangan, Bima meneguk minuman keras di tangannya cepat-cepat. Dinda yang berdiri di sampingnya mulai gelisah. Ia memperhatikan perubahan sikap Bima sejak tadi. Tatapannya kosong, tangannya menggenggam gelas terlalu erat, dan kakinya sesekali melangkah tak tentu arah. "Mas, itu siapa perempuan di sebelah Raja?" tanya Dinda pelan dengan nada curiga. Bima tidak langsung menjawab. Matanya tidak berkedip memandangi Ayu. Ia bahkan seperti lupa sedang bersama siapa. Dinda mulai cemas. Ia mengikuti arah pandangan Bima, dan detik berikutnya ia tertegun. Wajah perempuan yang berdiri anggun di tengah ruangan itu terlalu familiar. "Ayu?" bisiknya. Nyaris tak percaya. Perempuan yang dulu sering ia hina karena pakaian norak dan dandanan sederhana, kini berdiri memukau, penuh pesona. Gaun birunya elegan, tidak mencolok, tapi menyita perhatian. Riasannya tidak berlebihan, tapi memperjelas keindahan wajahnya. Yang paling mencolok adalah sorot matanya. Tenang, namun tajam dan penuh harga diri. "Ayu istri kamu?" Dinda mendesis sambil mencengkram lengan Bima. Bima tidak menjawab. Hatinya seperti diremukan ribuan palu. Ia tidak sanggup berpaling. Yang terpikir olehnya hanya satu. Bagaimana bisa Ayu, perempuan yang ia abaikan, kini berdiri di samping pria sekelas Raja Prasetya? Pesta malam itu berlangsung meriah. Musik klasik mengalun lembut dari orkestra di pojok ruangan. Pelayan berseliweran membawa baki berisi hors d'oeuvre dan wine.
Meja-meja bundar ditata rapi dengan lilin dan bunga segar. Raja mengajak Ayu berkenalan dengan beberapa tokoh penting di industri tekstil dan mode. Ayu memperkenalkan dirinya dengan tenang dan rendah hati, tak ada kesan pamer, tak ada dendam yang terpancar. Tapi setiap langkahnya, setiap senyumnya, adalah hantaman telak bagi Bima yang berdiri kaku bersama Dinda yang mulai gelisah dan murung. Raja menggandeng Ayu menuju panggung utama, di mana pembawa acara sedang memperkenalkan tokoh-tokoh berpengaruh yang akan menerima penghargaan malam itu. Raja mendapat penghargaan atas kontribusinya pada pengembangan industri tekstil Indonesia. Namun tak berhenti di situ, sang pembawa acara kembali mengundang perhatian tamu. Dan malam ini, kami juga akan mengenalkan sosok desainer muda, penuh talenta, yang dalam waktu singkat berhasil mencuri perhatian industri fashion tanah air. Kami perkenalkan Ayu Ramadhani, desainer dan pemilik label ARSA. Gemuruh tepuk tangan menggema. Ayu yang masih berdiri di samping Raja tertegun sejenak. Ia tak menyangka akan diminta naik ke panggung. Raja mengangguk dan memberi isyarat halus, mempersilakannya maju. Langkah Ayu pelan namun mantap. Ia menatap para tamu dengan tatapan tenang. Di tengah kerumunan, mata Bima menatap tajam ke arah panggung. Sakit hati, malu, dan tak percaya bercampur jadi satu. Ayu menerima buket bunga dari panitia, lalu mikrofon disodorkan ke arahnya. Terima kasih atas apresiasinya. Saya tak pernah menyangka bisa berada di sini malam ini. Saya hanya perempuan biasa. Lahir dari keluarga sederhana, menikah muda, dan pernah merasa tidak cukup. Tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup pantas. Ucap Ayu, suaranya lembut namun menyayat. Beberapa tamu menyimak dengan seksama. Tapi saya belajar bahwa semua rasa cukup itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Ketika kita mencintai proses, ketika kita memaafkan kegagalan, dan ketika kita berdamai dengan luka, kita akan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tepuk tangan kembali terdengar. Sebagian tamu meneteskan air mata. Bahkan ada yang merekam pidato Ayu dengan penuh haru. Ayu turun dari panggung dengan dada lapang. Ia kembali ke tempat duduknya, disambut hangat oleh Raja dan beberapa tamu. Namun di sudut ruang, situasi berbanding terbalik. Dinda cemberut, menahan rasa malu dan kesal. Mas, aku pengen pulang. Bima tidak menjawab. Ia masih terpaku. Kepalanya penuh dengan penyesalan dan bayangan masa lalu. Ia teringat saat-saat ketika Ayu datang kepadanya meminta didengarkan, saat Ayu memohon untuk bisa ikut ke pesta perusahaannya dulu, dan ia malah mengejek penampilannya. Semua hinaan itu kini seperti berbalik menghantam kepalanya sendiri. Setelah pesta selesai, Raja mengantar Ayu pulang. Di dalam mobil, Ayu duduk diam, menatap keluar jendela. Senyum di wajahnya tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diakui. Kamu luar biasa malam ini, kata Raja pelan. Ayu menoleh. Saya hanya menyampaikan yang saya rasakan. Itu yang membuat kamu berbeda. Ketulusanmu menyentuh orang. Ayu tidak menjawab. Hatinya berdesir. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan sakit hatinya akan membawanya sampai ke titik ini. Tapi ia juga tahu, perjalanannya belum selesai. Masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Masih ada rumah tangga yang menggantung di ujung tanduk. Sementara itu, Bima duduk termenung di sofa rumah. Jasnya masih dipakai. Dasinya longgar, gelas kosong di meja sudah entah yang keberapa. Pikirannya kacau. Ponselnya berkedip. Pesan dari Dinda masuk. Aku kecewa banget malam ini. Kamu gak bilang apa-apa tentang istrimu. Malu banget aku. Besok kita perlu bicara. Bima tidak membalas. Ia menaruh ponselnya dan memijat pelipis. Detik itu juga, ia sadar, Ayu bukan lagi perempuan yang bisa ia rendahkan. Ayu telah berubah menjadi perempuan yang kini dihormati banyak orang. Dan ia, suaminya sendiri, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, seperti orang asing. Dan untuk pertama kalinya, Bima benar-benar takut kehilangan. Bima berdiri di depan jendela kamarnya. Langit Jakarta masih gelap, belum menunjukkan tanda-tanda fajar. Matanya bengkak, wajahnya kusut. Ia belum tidur semalaman. Pikiran tentang Ayu terus membayangi,
Seperti bayangan yang menolak pergi walau lampu sudah dipadamkan. Ia ingat betul saat pertama kali bertemu Ayu. Perempuan sederhana dari desa, yang datang ke Jakarta dengan tas lusuh dan mimpi besar. Ia yang waktu itu masih pegawai kantoran biasa, merasa Ayu cocok sebagai istri yang menurut dan tidak neko-neko. Tapi kini, Ayu tak lagi sama. Perempuan yang ia tinggalkan di rumah demi selingkuhannya, kini telah menjelma menjadi pusat perhatian. Bima menyalakan lampu kamar, lalu meraih ponsel di meja. Jemarinya ragu mengetik pesan untuk Ayu. Ayu, kita bisa bicara. Tapi ia urungkan sebelum mengirim. Ia tahu Ayu tidak akan menjawab. Bahkan jika menjawab, tidak mungkin sehangat dulu. Ia kehilangan sesuatu yang dulu ia abaikan. Dan sekarang ia tahu nilainya lebih dari semua wanita yang pernah ia dekati. Di tempat lain, Ayu baru saja menyelesaikan salat subuh. Sejuknya air wudhu masih terasa di wajahnya. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Tidak ada senyum, tidak ada tangis. Hanya wajah tenang yang perlahan memahami bahwa ia kini harus melangkah tanpa berharap banyak pada seseorang yang bahkan tak pernah menghargainya. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor yang sangat dikenalnya. Ayu, kita bisa bicara. Ayu memandangi pesan itu cukup lama. Ia tidak membalas. Tidak karena marah, tapi karena tak lagi punya energi untuk bertarung di medan luka yang sama. Ia meletakkan ponsel dan melanjutkan harinya. Ada rapat dengan tim desain di kantor barunya, dan sore nanti ia dijadwalkan bertemu dengan klien besar dari Dubai. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah, Dinda sedang mengemas barang-barangnya. Ia murka. Harga dirinya terasa diinjak. Ia tak bisa terima menjadi bahan tertawaan di pesta tadi malam. Teman-teman sosialitanya ramai mengirim tangkapan layar foto Ayu dan Raja Prasetya. Beberapa bahkan menyindir dirinya secara langsung. Kamu pasti malu setengah mati ya, Din? Pacar kamu ternyata suami dari desainer itu. Kasian banget kamu. Bunyi salah satu pesan yang membuat wajah Dinda memerah. Ia tak habis pikir bagaimana bisa Bima menutupi semuanya. Ia pikir Ayu itu perempuan kampungan yang tak tahu diri, ternyata malah jauh lebih bersinar darinya. Dinda menelpon Bima, nadanya tinggi, penuh amarah. Aku sudah cukup. Kamu bohongin aku selama ini. Aku malu setengah mati kemarin malam. Mas, kamu gak bilang kalau istrimu Ayu. Ayu yang sekarang semua orang tahu siapa dia. Bima diam. Ia kehabisan kata-kata. Dinda mengoceh panjang lebar, dan pada akhirnya, menyudahi dengan kalimat yang membuat Bima makin terpuruk. Aku gak mau lagi sama kamu. Kamu gagal jadi suami, dan gagal juga jadi pasangan. Goodbye, Bima. Sambungan telepon terputus. Bima duduk terkulai. Di satu malam, semuanya hilang. Istrinya kini tak bisa dijangkau. Selingkuhannya meninggalkan dia. Harga dirinya hancur. Pekerjaannya juga mulai terancam. Manajer perusahaannya yang menghadiri pesta juga menyaksikan sendiri kejadian itu, dan pagi ini ia sudah dipanggil direksi untuk dimintai klarifikasi atas hubungannya dengan klien. Hari-hari selanjutnya, hidup Bima makin runyam. Ia menghadapi audit mendadak dari kantor pusat, atas kebijakan pengeluaran dana promosi yang ternyata disalahgunakan oleh timnya sendiri. Reputasinya tercoreng, nama baiknya dipertanyakan. Satu persatu rekan kerja mulai menjauh. Bisikan-bisikan negatif terdengar di koridor kantor tiap kali ia lewat. Sedangkan Ayu, kehidupannya perlahan tumbuh. Ia tidak hanya mendapatkan proyek dari Dubai, tetapi juga undangan untuk menjadi pembicara di sebuah forum internasional fashion muslimah di Malaysia. Ia mulai dikenal sebagai perempuan yang mampu mengubah luka menjadi kekuatan, dan kebodohan masa lalu menjadi kebijaksanaan hari ini. Tapi di dalam dirinya, masih ada ruang hampa. Ayu tidak pernah berniat membalas dendam. Bahkan malam pesta itu, ia tidak pernah merencanakan untuk mempermalukan Bima. Ia hanya ingin hadir, ingin menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Tapi reaksi orang, kenyataan yang terbuka, semua itu di luar kendalinya. Suatu pagi, ia duduk di balkon apartemen barunya. Pemandangan kota Jakarta membentang. Kopi hangat di tangannya masih mengepul. Raja Prasetya menelpon, mengabarkan bahwa mereka mendapat undangan makan malam bersama Menteri Ekonomi dan beberapa tokoh penting lainnya. Tapi Ayu justru merasa sepi. Hidupnya kini penuh apresiasi, tapi hampa dari makna personal. Ia merenung.
Apakah aku benar-benar bahagia, atau aku hanya merasa menang karena dulu diremehkan? Pikiran itu membuatnya termenung lebih lama. Di hari yang sama, Bima nekat datang ke kantor Ayu. Ia tahu ini mungkin terlihat bodoh, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin bicara. Ia tidak lagi membawa rasa marah, tidak juga gengsi. Ia hanya membawa penyesalan dan harapan kecil bahwa Ayu mau membuka pintu. Resepsionis sempat menolak Bima, tapi saat Ayu mendengar namanya disebut, ia minta Bima diizinkan naik ke ruang kerjanya. Ketika Bima masuk, ia seperti melihat ruangan yang dulu hanya ia dengar dari cerita Ayu. Kini nyata di depan mata. Ruangan luas, tertata minimalis, penuh kain, sketsa, dan karya yang ia sendiri tak pernah bayangkan lahir dari tangan perempuan yang pernah ia sepelekan. Ayu berdiri dari kursinya. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan emosi berlebihan. Bima menunduk dalam. Aku cuma mau minta maaf. Ayu tidak menjawab. Ia memberi isyarat agar Bima duduk. Dulu aku terlalu bodoh. Aku terlalu angkuh. Aku pikir kamu gak akan pernah berkembang. Aku pikir kamu akan selalu butuh aku. Tapi aku salah. Sangat salah. Bima menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar. Aku kehilangan segalanya. Ayu. Dan aku sadar, aku kehilangan yang paling berharga saat aku membuang kamu. Ayu menarik napas panjang. Terima kasih sudah datang dan minta maaf, Bima. Tapi kamu tahu, aku tidak lagi tinggal di tempat yang sama. Hati ini sudah terlalu lama sendirian. Sampai akhirnya aku harus belajar mandiri. Aku tahu aku datang terlalu terlambat. Bukan soal terlambat, tapi lebih pada, kamu sudah memilih jalanmu. Dan aku sudah melewati terlalu banyak luka untuk kembali ke titik yang sama. Mata Bima berkaca-kaca. Ia tidak memaksa. Ia berdiri, menatap Ayu untuk terakhir kalinya. Lalu melangkah pergi, meninggalkan ruang yang dulu pernah ia abaikan. Kini ruang itu penuh cahaya, dan ia sadar, ia tak lagi pantas berada di sana. Ayu menutup pintu perlahan. Tangannya gemetar. Ia menghela napas dalam-dalam. Satu bagian dari masa lalunya telah selesai. Tapi bagian berikutnya baru saja dimulai. Ayu menatap layar laptopnya dengan pandangan kosong. Di depannya terbuka deretan email penting, permintaan kerjasama dari beberapa brand fashion ternama, undangan talk show, hingga proposal investasi dari investor luar negeri. Tapi pikirannya tidak tertambat pada semua itu. Bayangan wajah Bima yang datang ke kantornya kemarin masih menempel kuat di benaknya. Ada sedikit gemetar di hatinya. Bukan karena masih mencintai Bima, melainkan karena pertemuan itu membangkitkan kembali luka yang selama ini dikubur dalam. Ayu pikir, ketika ia sudah menjadi sukses, luka itu akan hilang. Tapi ternyata tidak. Luka itu hanya tertutup lapisan-lapisan pencapaian yang terlihat hebat di luar, tapi belum sembuh sepenuhnya. Raja Prasetya masuk ke ruangannya dengan senyum tenang. Ayu, panggilnya pelan. Ayu mengangkat kepala. Senyum kecil menyambut pria itu. Aku baru saja selesai meeting dengan tim ekspansi cabang Singapura. Tapi sebelum ke sana, aku ingin bicara sama kamu sebentar. Tentang kemarin. Ayu memejamkan mata sejenak. Ia tahu ini pasti akan dibahas. Aku tidak akan tanya kenapa kamu izinkan Bima masuk ke kantor ini. Aku tahu kamu punya pertimbangan sendiri. Tapi aku ingin tahu satu hal. Apa kamu masih mencintainya? Pertanyaan itu seperti palu yang menghantam kepala Ayu pelan-pelan. Cinta itu rumit, jawab Ayu pelan. Mungkin perasaan itu sudah lama mati. Tapi luka yang ditinggalkan, belum kering sepenuhnya. Raja menatap Ayu lama. Aku tahu. Dan aku juga tidak pernah berniat mengisi tempat yang belum kosong. Tapi Ayu, jangan siksa dirimu terus-menerus karena masa lalu. Ayu mengangguk. Aku tahu. Tapi kadang, kenangan itu datang tanpa diundang. Raja duduk di kursi depan meja Ayu. Maka dari itu, aku ingin tawarkan satu hal. Ikut aku ke Singapura. Kita resmikan kantor cabang di sana bersama. Sekalian kamu bisa ambil waktu untuk menyendiri, berpikir, menyusun kembali dirimu yang sekarang. Ayu terdiam. Tawaran itu terdengar seperti udara segar. Ia butuh waktu. Ia butuh ruang. Baiklah, jawab Ayu akhirnya.
Tapi aku tidak menjanjikan apa-apa. Aku tidak minta janji. Aku hanya ingin kamu bebas dari apapun yang mengikat kamu ke masa lalu, ujar Raja lembut. 3 hari kemudian, Ayu tiba di Bandara Changi, Singapura. Cuaca cerah, langit bersih, dan udara terasa segar. Ia mengenakan coat krem, sepatu boots hitam, dan kacamata hitam besar yang membuatnya terlihat seperti artis internasional. Di sampingnya, Raja mengenakan blazer navy yang menambah kesan elegan dan karismatik. Mobil hitam sudah menunggu. Mereka langsung menuju gedung baru kantor cabang Raja Grup Asia Pasifik. Sepanjang jalan, Ayu melihat banyak hal yang menginspirasi. Bangunan modern, orang-orang dengan berbagai latar belakang berjalan cepat, semuanya terasa dinamis. Setibanya di kantor, Ayu langsung disambut dengan hormat oleh para staf. Mereka tahu siapa Ayu. Ia bukan hanya mitra bisnis dari CEO mereka, tapi juga sosok yang telah menjadi ikon kekuatan perempuan dalam menghadapi pengkhianatan. Ayu ikut memberikan sambutan pada peresmian kantor cabang. Pidatonya sederhana, tapi menggetarkan. Kadang dalam hidup, kita harus melewati patah hati, kehilangan, bahkan penghinaan untuk menyadari bahwa kita punya kekuatan luar biasa di dalam diri kita. Jangan biarkan luka membuat kita berhenti. Jadikan luka itu alasan untuk terbang lebih tinggi. Sorak dan tepuk tangan bergemuruh. Para jurnalis berebut memotret, dan banyak yang langsung memuat pidato itu di headline media sosial. Usai acara, Ayu meminta waktu sendiri. Ia berjalan menyusuri Marina Bay sendirian. Duduk di bangku taman, menatap air yang tenang, angin meniup pelan rambutnya. Ia membuka ponsel. Banyak pesan masuk. Tapi ada satu pesan dari nomor tak dikenal yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Ayu, aku tahu aku tak layak bicara padamu. Tapi tolong izinkan aku bicara sekali lagi. Aku ingin menyelesaikan semuanya. Itu pesan dari Bima. Ayu membiarkannya terbaca, lalu menyimpan ponsel ke dalam tas. Ia tidak ingin membalas sekarang. Ia butuh waktu. Namun ia juga tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi semua ini. Di Jakarta, Bima kini benar-benar kehilangan segalanya. Ia resmi diberhentikan dari jabatannya karena kasus penyalahgunaan wewenang yang terbongkar. Walaupun ia bukan otak dari penyimpangan itu, tapi namanya tercatat dalam persetujuan beberapa dokumen. Ia kini menganggur, tinggal di sebuah kos-kosan kecil di daerah Tebet. Mobilnya disita leasing karena kredit macet. Apartemen mewahnya dilelang. Ia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia hanya menatap langit-langit kamar kosnya setiap malam, mengenang semua yang telah ia lakukan. Semua kesalahan yang kini tak bisa diperbaiki. Yang membuatnya terus ingin hidup hanyalah satu, keinginan untuk minta maaf dan menyelesaikan semuanya dengan Ayu. Bukan untuk kembali, tapi untuk melepaskan semua dengan damai. Bima mengambil pekerjaan serabutan. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek online di siang hari, dan menjadi petugas gudang di malam hari. Ia tidak mengeluh. Justru dari sini, ia mulai belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu ia remehkan. 2 minggu berlalu. Ayu kembali ke Jakarta. Ia merasa lebih tenang, lebih kuat. Sore itu, ia duduk di kafe kecil di Kemang. Ponselnya bergetar. Ayu, maaf. Ini Bima. Aku tidak ingin mengganggu. Tapi aku titip satu surat di meja resepsionis kantor kamu. Tolong baca jika kamu bersedia. Aku tidak akan pernah kirim pesan lagi setelah ini. Ayu terdiam lama. Ia lalu membayar pesanannya, naik mobil, dan langsung menuju kantornya. Di meja resepsionis, benar ada sebuah amplop putih. Tertulis tangan di depannya, untuk Ayu. Ayu membukanya di ruang kerjanya. Isinya adalah tulisan tangan Bima. Ayu. Terima kasih karena pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak akan minta kamu kembali, karena aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu, tapi aku terlalu bodoh untuk menunjukkannya dengan benar. Kini aku sudah kehilangan segalanya. Dan aku hanya ingin menutup bab ini dengan kepala tertunduk, mengakui semua kesalahan. Terima kasih sudah pernah menjadi istri yang luar biasa. Maaf karena tidak pernah menjadi suami yang pantas. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Bima. Ayu meneteskan air mata.
Bukan karena cinta yang masih ada, tapi karena luka yang akhirnya dilepas dengan lapang. Ia berdiri, memandang jendela yang memperlihatkan langit senja Jakarta. Lalu ia meraih ponsel dan menelpon Raja. "Besok kita tanda tangan MOU dengan investor Korea Selatan, kan?" katanya. Raja mengangguk di ujung sana. "Iya, jam 10. Kamu siap?" Ayu tersenyum kecil. "Aku sangat siap. Dan aku juga sudah benar-benar selesai dengan masa laluku." Gedung tinggi itu berdiri megah di tengah kawasan bisnis elit di Jakarta. Gedung kaca dengan logo Raja Group terpampang mencolok di atas pintu utama. Di dalamnya, lantai teratas menjadi saksi bisu pertemuan penting yang akan segera mengubah arah hidup Ayu. Pagi itu, udara masih segar. Matahari baru saja naik, menelusup melalui jendela kaca yang besar, menyinari ruangan rapat yang dipenuhi oleh deretan kursi elegan, layar presentasi, dan meja panjang dari marmer mahal. Ayu melangkah masuk dengan penuh keyakinan. Ia mengenakan setelan putih gading dari rancangan desainer ternama, rambut disanggul rapi, dan perhiasan minimalis namun mencolok. Di sampingnya, Raja Prasetya berjalan dengan penuh wibawa, mengenakan setelan jas hitam dengan dasi abu-abu muda. Hari ini mereka akan menandatangani perjanjian kerjasama besar dengan salah satu konglomerat dari Korea Selatan, Jinwoo Park, pemilik Park International Holdings yang terkenal dengan investasi di bidang teknologi dan properti mewah. Begitu Ayu dan Raja masuk ruang rapat, semua kepala menoleh. Tim dari Korea yang telah lebih dahulu duduk langsung berdiri memberi salam hormat. Jinwoo Park sendiri, pria parubaya dengan wajah tenang dan aura kuat, maju dan menjabat tangan Ayu dengan senyum hangat. "Miss Ayu, I've heard a lot about you," katanya dalam bahasa Inggris beraksen halus. "It's an honor." Ayu membalas dengan senyum tipis. "Likewise, Mr. Park. We've been looking forward to this collaboration." Pertemuan dimulai. Presentasi demi presentasi berjalan lancar. Ayu menjelaskan rencana ekspansi bisnis Raja Group yang akan dibiayai oleh Park International Holdings. Semua terlihat profesional, rapi, dan terencana. Saat Ayu berbicara, tidak satupun mata yang tidak memandang ke arahnya. Ia bukan sekadar wanita cantik dan berwibawa, tapi juga pintar dan tahu betul medan bisnis yang sedang ia pijak. Setelah sesi presentasi, mereka masuk ke sesi tanda tangan MOU. Kamera dari media nasional dan internasional mulai berkedip. Ayu dan Raja duduk berdampingan dengan Jinwoo Park di depan meja. Pena ditandatangani. Jabat tangan dilakukan. Kilatan kamera menyala. Selesai acara, para undangan mulai bergerak ke ballroom utama untuk menghadiri gala lunch yang telah disiapkan secara eksklusif. Aula luas itu dipenuhi cahaya mewah dari lampu gantung kristal. Para sosialita, pengusaha top, dan pejabat tinggi sudah berkumpul, termasuk beberapa artis papan atas yang memang menjadi langganan acara kalangan atas. Ayu berdiri di sisi Raja sambil berbincang dengan salah satu pemilik startup teknologi yang baru saja dibeli Raja Group. Senyum Ayu tampak lepas. Wajahnya bersinar. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan yang dulu begitu kuat membekas. Namun tak lama kemudian, langkah kaki seseorang terdengar di belakang mereka. Suara sepatu laki-laki dan high heels yang melengking halus di atas lantai marmer. Ayu menoleh pelan. Dan di sanalah Bima berdiri. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Wajahnya sedikit tirus, namun sorot matanya penuh tekad. Di sampingnya, berdiri Citra, perempuan yang dulu ia banggakan sebagai pasangan glamornya. Kali ini, penampilan mereka tidak seistimewa yang dulu. Citra tampak ragu, seperti tahu dirinya tidak pantas ada di ruangan itu. Gaunnya tampak biasa, riasannya terlalu mencolok untuk acara yang elegan. Sedangkan Bima, jas yang ia kenakan tampak bukan buatan desainer. Bahkan dasinya miring sedikit. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa mengenali Bima. Dulu ia seorang direktur muda yang sukses. Tapi kini, setelah skandal, kehadirannya seperti aib yang berjalan. Raja menoleh pada Ayu. "Kamu oke?" Ayu hanya tersenyum tenang. Ia melangkah pelan ke arah Bima. Semua mata kini mengarah pada mereka. "Bima," sapa Ayu tenang. Bima menelan ludah. "Ayu, aku tidak bermaksud mengacaukan harimu. Aku hanya ingin melihatmu satu kali lagi. Dan minta maaf langsung di depan semua orang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana."
Ayu menatap pria yang dulu pernah ia cintai itu. Matanya jernih, tak ada amarah, hanya kepastian. Kamu tidak perlu minta maaf di depan umum, Bima. Kita sudah selesai. Aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan berarti aku akan membuka pintu lagi untuk masa lalu. Ucap Ayu dengan suara cukup lantang hingga orang-orang mendengar. Citra merunduk, entah malu atau takut. Ia meraih lengan Bima. Kita pergi saja, bisiknya. Namun sebelum mereka berbalik, Raja berjalan mendekat dan berdiri di samping Ayu. Ia menatap Bima dengan tegas. Dalam dunia bisnis dan kehidupan, pilihan yang salah bisa membawa dampak jangka panjang. Tapi orang yang benar-benar kuat bukan yang datang untuk menyesal setelah kehilangan, tapi yang tahu menjaga ketika diberi kesempatan, kata Raja tenang namun tajam. Bima hanya bisa menunduk. Tepat saat itu, MC memanggil Ayu dan Raja untuk maju ke panggung. Mereka akan menerima penghargaan sebagai pasangan kolaborasi bisnis paling berpengaruh tahun ini. Ayu menatap Bima sekali lagi. Aku harap kamu bisa hidup baik. Jangan kejar masa lalu. Bangun masa depanmu sendiri, meskipun tidak lagi bersamaku. Ayu lalu menggandeng lengan Raja dan melangkah ke atas panggung. Di bawah sinar lampu dan sorak tepuk tangan, Ayu berdiri tegak, menerima penghargaan bersama pria yang selama ini setia mendampinginya bukan hanya sebagai mitra kerja, tapi juga penjaga diam di saat ia rapuh. Dan dari bawah panggung, Bima menatap mereka dengan mata merah. Ia sadar, yang ia tinggalkan dulu bukan wanita biasa, tapi perempuan kuat yang kini berdiri di puncak dengan segala elegansi yang tak bisa dibeli dengan penyesalan. Malam itu, Ayu kembali ke apartemennya yang luas. Ia melepas sepatu, mengganti gaunnya, dan duduk di balkon memandangi langit Jakarta yang penuh cahaya. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Raja. Terima kasih sudah berani menutup masa lalu dengan kepala tegak. Besok ada undangan makan malam dari Dubes Korea. Kamu mau ikut? Ayu tersenyum. Tentu. Sekalian kuperkenalkan kamu sebagai orang paling penting di hidupku hari ini. Ia meletakkan ponsel, lalu memejamkan mata sebentar. Tidak ada dendam. Tidak ada luka yang tertinggal. Hanya ketenangan, dan langkah ke masa depan yang semakin terang. Restoran eksklusif bergaya Korea Jepang itu terletak di lantai tertinggi sebuah hotel bintang 7 yang langka di Jakarta. Interior ruangan bernuansa kayu alami, kombinasi lampu gantung kristal dan ornamen tradisional Korea, menciptakan atmosfer hangat namun tetap mewah. Pemandangan malam ibu kota terlihat jelas dari jendela besar di seluruh sisi ruangan. Meja makan panjang telah ditata dengan sangat elegan. Piring porselen buatan tangan, gelas kristal, dan sepasang sumpit perak berukir khas istana Korea. Ayu mengenakan gaun malam berwarna biru gelap dengan potongan anggun dan simpel. Rambutnya digelung setengah, menyisakan beberapa helaian ikal lembut yang membingkai wajahnya. Malam itu ia datang bersama Raja, atas undangan khusus dari Duta Besar Korea Selatan yang hendak merayakan keberhasilan kerjasama investasi antar negara. Mereka duduk di sisi kanan meja utama, tepat di sebelah Duta Besar dan istrinya. Ayu dengan santun berbincang dalam bahasa Inggris yang fasih, sesekali beralih ke bahasa Korea sederhana yang ia pelajari beberapa bulan terakhir. Sikap tenangnya membuat semua orang terpukau. Bahkan istri Duta Besar terlihat beberapa kali tersenyum hangat padanya. Miss Ayu, you have a rare combination of intelligence and grace. Puji Duta Besar saat acara memasuki hidangan utama. Ayu membalas dengan senyum ramah. I'm honored, Emer Ambassador. I believe diplomacy and business can walk hand in hand when there is mutual respect. Sementara itu, Raja memperhatikan Ayu dengan bangga. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu pertama kali ia temui dengan wajah penuh air mata di kedai kopi sederhana kini mampu berdiri sejajar dengan para pemimpin dunia. Ia tahu Ayu sudah bukan lagi wanita yang hanya bertahan karena cinta. Kini ia adalah sosok yang memilih siapa yang pantas bersanding dengannya, dalam hidup dan juga di dalam hati. Usai makan malam, para tamu diajak ke ruang lounge VIP. Di sana, Duta Besar memperkenalkan Ayu kepada beberapa investor penting dari Seoul yang tertarik menanam modal dalam proyek digitalisasi properti di Asia Tenggara. Ayu menjelaskan dengan singkat visi dan strategi yang sudah ia siapkan bersama timnya. Salah satu investor, pria muda bernama Min Jae, tampak sangat tertarik. Kami butuh pemimpin seperti Anda di pasar Asia Tenggara. Anda tidak hanya pintar, tapi juga punya sense of purpose, katanya. Ayu mengangguk pelan.
Saya hanya percaya pada kerja keras dan niat yang bersih. Sementara itu di sudut ruangan, Raja sedang berbicara dengan seseorang yang baru datang. Ternyata Menteri Ekonomi dari Indonesia yang sengaja hadir untuk memberi dukungan atas kerjasama ini. Sang Menteri menatap Raja lalu melirik ke arah Ayu yang sedang dikerumuni para pengusaha internasional. Itu Ayu? Tanyanya, sedikit terkejut. Bukankah dia dulu istri dari... Raja tersenyum tipis. Iya, dulu. Tapi sekarang, dia berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada semua orang yang pernah meremehkannya. Menteri mengangguk pelan. Saya suka wanita seperti itu. Kuat dan tahu arah hidup. 2 hari setelah acara makan malam itu, nama Ayu kembali menjadi perbincangan di media sosial dan ekonomi digital. Foto-fotonya berdiri di samping Raja dan para tokoh penting dunia bisnis tersebar luas. Salah satu media bahkan membuat headline besar. Ayu Pramesti, From Broken Wife to Global Business Icon. Komentar publik pun ramai memuji transformasi Ayu. Wajahnya yang dulu hanya dikenal sebagai istri seorang direktur biasa kini, menjadi simbol kekuatan perempuan Indonesia yang bangkit dari pengkhianatan. Namun di sisi lain kota, rumah sederhana yang dulu ditinggali Ayu dan Bima kini tampak sunyi. Bima duduk di teras rumah itu, memegang secangkir kopi yang dingin. Citra tidak terlihat. Sejak insiden di gala event Raja Group, hubungan mereka merenggang. Citra merasa terhina, bukan hanya karena Ayu datang dengan pria seperti Raja, tapi juga karena semua mata memandangnya sebagai pengganggu rumah tangga. Kalau aku tahu kamu cuma direktur gagal, aku nggak akan ninggalin pacarku yang dulu. Bim, bentak Citra suatu malam. Bima hanya terdiam. Tidak membantah. Tidak juga membela diri. Sejak itu, Citra pergi. Membawa koper dan seluruh ambisi glamornya. Kini Bima hanya duduk sendiri. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan artikel tentang Ayu. Satu sisi hatinya hancur karena kehilangan. Tapi sisi lain tidak bisa menahan rasa kagum. Wanita yang dulu ia anggap cupu dan norak, itu kini jauh melampaui semua ekspektasi. Maaf, Yu, bisiknya lirih. Tapi ia tahu kata maafnya sudah terlambat. Bahkan jika ia berlutut, tidak akan mampu menghapus semua luka yang pernah ia goreskan. Hari-hari Ayu semakin sibuk. Ia mendapat undangan untuk menjadi pembicara di forum internasional tentang pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ia juga menjadi mentor untuk program pengembangan startup perempuan di Asia. Namun di tengah semua kesibukan itu, Ayu tidak lupa pada akarnya. Ia membangun yayasan pendidikan gratis untuk perempuan kurang mampu. Ia mendirikan sekolah vokasi untuk anak-anak yatim dan membentuk komunitas support group untuk perempuan korban KDRT dan pengkhianatan rumah tangga. Saat peresmian yayasan itu, ia berdiri di panggung kecil dengan latar logo bunga Kamboja yang sederhana namun kuat maknanya. Di hadapannya, ratusan perempuan menangis, tersenyum, dan tertawa bersama. Dulu aku pernah merasa tidak berharga. Tapi aku sadar, harga diri kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang memperlakukan kita. Tapi bagaimana kita bangkit dari perlakuan buruk itu, kata Ayu dengan suara bergetar. Tepuk tangan bergemuruh. Raja berdiri di belakang, menatap Ayu dari jauh. Ada haru yang sulit ia ungkapkan. Tapi satu hal yang pasti, ia akan selalu mendampingi Ayu, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menjaga kekuatan yang kini telah menyala terang. Malam harinya, mereka duduk berdua di balkon apartemen. Jakarta kembali tenang setelah hujan. Kamu lelah? Tanya Raja sambil menyodorkan segelas teh hangat. Ayu menggeleng. Capek, tapi bahagia. Raja menatapnya. Kamu luar biasa. Ayu, aku belum pernah melihat seseorang setegar ini. Ayu memejamkan mata sejenak. Aku cuma tidak mau lagi merasa tidak berarti. Aku ingin hidup yang lebih bermakna. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku berhak bahagia. Raja memegang tangannya. Tidak berkata apa-apa. Tapi genggaman itu cukup untuk membuat Ayu tahu bahwa kini ia tidak sendiri. Dan malam itu, langit Jakarta tampak lebih bersih. Bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut menyaksikan kelahiran kembali seorang perempuan yang pernah dihancurkan cinta, dan kini menjelma menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Suasana ruang kerja Ayu pagi itu tenang. Cahaya matahari menembus kaca besar yang menghadap ke taman vertikal buatan yang ditanami anggrek dan pohon pinang mini. Di atas meja kayu jati solid,
Laptop terbuka dengan puluhan email dari investor, mitra, hingga panitia konferensi dunia yang akan digelar sebulan lagi di Singapura. Tapi pagi itu, Ayu tidak langsung menyentuh pekerjaan. Ia duduk mematung di sofa panjang dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ia baru saja menerima sebuah undangan. Sebuah kartu keras berwarna emas dengan embos elegan, gala pernikahan perayaan Citra Bima. Disertai catatan kecil di bawahnya, kami sangat berharap Ayu Pramesti dapat hadir sebagai tamu kehormatan. Temui masa lalu dengan senyuman. Tangan Ayu sempat gemetar. Tapi ia tidak menangis. Tidak marah. Tidak juga sakit. Ia hanya mendesah panjang, lalu menaruh undangan itu kembali ke atas meja. Permintaan maaf pun belum mereka ucapkan. Tapi mereka ingin aku datang dan menyaksikan perayaan pengkhianatan itu. Suaranya pelan, nyaris seperti bicara pada diri sendiri. Tak lama, suara langkah raja terdengar memasuki ruang kerja. Ia membawa seikat bunga segar dan selembar berkas kontrak. "Good morning, Iron Lady," sapa raja sambil tersenyum hangat. Ayu hanya menoleh sebentar lalu menunjukkan undangan itu pada raja. Lelaki itu membacanya dan tertawa sinis. "Ini lelucon?" tanya raja sambil menjatuhkan tubuh ke sofa. Ayu tidak menjawab. Mereka betul-betul punya keberanian setelah semua yang terjadi. Ayu mengangguk pelan. Mungkin mereka pikir aku akan datang mengenakan kebaya lusuh, dengan tatapan penuh luka, agar mereka puas melihatku hancur. Raja memutar tubuh, menatap mata Ayu dalam-dalam. "Kalau kamu mau, aku bisa buat pernikahan itu batal. Kamu tahu aku bisa." Ayu menatap raja. "Aku tidak butuh mereka gagal. Aku hanya butuh mereka tahu aku sudah menang, bahkan tanpa menjatuhkan mereka." Hari demi hari menjelang pernikahan Citra dan Bima, media sosial mulai dipenuhi berita soal pasangan baru itu. Banyak foto prewedding tersebar, lengkap dengan caption seperti, "Cinta yang tak mengenal waktu dan jarak," atau, "Akhir bahagia dari kisah yang tertunda." Ayu hanya membaca sesekali. Tidak pernah sampai selesai. Tapi bukan karena benci. Hanya karena ia merasa, dirinya kini bukan bagian dari cerita itu. Sore hari sebelum pesta pernikahan, Ayu berdiri di depan cermin besar di ruang ganti pribadinya. Ia mengenakan gaun satin emas pucat dengan detail halus dari Prancis. Rambutnya disanggul rendah, dihiasi bros berlian kecil di sisi kanan. Sepasang sepatu hak tinggi buatan tangan dari Milan menyempurnakan penampilannya. "Yakin kamu mau datang?" tanya sekretaris pribadinya, Ririn, yang berdiri di ambang pintu. Ayu mengangguk tanpa ragu. "Aku tidak datang untuk mereka. Aku datang untuk diriku sendiri. Ini perjalanan penutup bab yang lama." Di pelataran gedung ballroom mewah tempat pesta digelar, mobil sport hitam dengan nomor diplomatik berhenti perlahan. Pengawal pribadi membuka pintu dan Ayu turun dengan tenang. Di belakangnya, raja melangkah anggun dalam setelan tuxedo hitam custom. Tamu undangan yang berdiri di pintu masuk langsung terdiam. Beberapa ternganga, lainnya bisik-bisik panik. Ayu tersenyum tipis dan terus melangkah masuk bersama raja, menuju ruang pesta utama. Interior ruangan bertabur bunga putih, lampu kristal besar tergantung di tengah langit-langit megah. Di panggung utama, Bima dan Citra berdiri dengan wajah penuh senyum. Tapi senyuman itu langsung beku saat mata mereka bertemu dengan sosok Ayu dan raja. Ayu berjalan anggun. Tidak terburu-buru. Tidak menunduk. Tidak sedikit pun menunjukkan rasa gugup. Seluruh mata tamu kini tertuju padanya. "Astaga, itu bukan Ayu yang dulu, ya?" bisik salah satu tamu wanita. "Dia seperti perempuan kerajaan." "Itu Sultan Raja Mahendra, kan? Yang punya grup triliunan itu." Raja hanya tersenyum kepada beberapa tokoh penting yang mengenalinya. Tapi ia tidak melepaskan lengan Ayu sedikit pun. Sesampainya di depan panggung, Ayu menatap Citra dan Bima. Tidak dengan marah, tapi dengan ketenangan yang menusuk. "Selamat atas pernikahan kalian," ucapnya pelan tapi terdengar jelas oleh mikrofon. Bima menunduk. Citra memaksakan senyum. "Terima kasih, Ayu," kata Bima akhirnya, tapi suaranya nyaris hilang di telan musik. Ayu mengangguk, lalu membalikan badan dan melangkah ke meja VIP bersama raja. Dan saat mereka duduk, hampir seluruh tamu menghampiri meja itu, mengabaikan pasangan pengantin di atas panggung. Beberapa jam kemudian, pesta berakhir.
Tapi perbincangan tentang malam itu baru saja dimulai. Media sosial penuh dengan foto Ayu dan Raja. Bahkan wartawan ekonomi menyebut penampilan Ayu sebagai statement of legacy, bukan balas dendam, tapi perayaan atas kebangkitan. Di ruang parkir VIP, sebelum masuk ke mobil, Bima sempat mengejar Ayu. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, matanya berkaca-kaca. Ayu. Ayu berhenti, tapi tidak menoleh. Maaf untuk semuanya. Ayu menghela napas pelan. Ia menatap langit sejenak lalu berkata, maaf tidak akan membalikan waktu. Tapi aku memaafkanmu, Bima. Karena aku juga sudah memaafkan diriku sendiri. Ia berjalan pergi meninggalkan Bima berdiri di sana. Tak lama Raja menoleh dan berkata dengan suara datar, jangan pernah berharap bisa menyentuh hatinya lagi. Dia terlalu berharga untuk diulangi. Malam itu, Ayu dan Raja tidak bicara banyak dalam perjalanan pulang. Tapi saat mobil melaju melewati JPO besar yang memuat iklan digital tentang Ayu sebagai keynote speaker konferensi global di Singapura, Ayu menatap Raja dan bertanya, kamu pikir, aku terlalu keras pada diriku selama ini? Raja menatapnya. Tidak, kamu hanya sedang menyelamatkan jiwamu. Dan kamu berhasil. Ayu mengangguk. Kali ini ia benar-benar merasa ringan. Pesta itu telah menjadi penutup sempurna. Tidak ada luka lagi. Tidak ada dendam. Yang tersisa hanyalah kekuatan. Dan malam itu, saat ia merebahkan diri di tempat tidur luasnya, Ayu tahu satu hal. Ia sudah siap membuka bab baru. Bab di mana masa lalunya hanya menjadi latar belakang yang menjadikan dirinya seperti sekarang. Langit Singapura sore itu berwarna jingga keemasan, menandakan senja yang sempurna di Marina Bay. Di balkon salah satu penthouse termewah di kawasan itu, Ayu berdiri dengan secangkir teh melati hangat di tangannya. Angin sore meniup rambut panjangnya yang digerai, gaun putih satin yang membalut tubuhnya pun tampak melambai pelan mengikuti irama udara. Di belakangnya, suara sepatu pantofel mahal terdengar mendekat. Raja datang, mengenakan setelan santai dengan kemeja linen putih yang tergulung sampai siku. Sudah siap? Tanyanya sambil berdiri di samping Ayu. Ayu mengangguk perlahan, menatap gedung-gedung tinggi yang mulai menyalakan lampu-lampu indahnya. 1 tahun lalu, aku bahkan tidak punya keberanian untuk sekadar menatap diriku di cermin, bisiknya lirih. Dan sekarang, dunia menatapmu, Raja menjawab tenang. Karena kamu sudah menemukan dirimu sendiri. Ayu tersenyum. Tapi bukan senyum terpaksa seperti dulu. Kini senyumnya penuh keyakinan dan kedamaian. Hari itu bukan sembarang hari. Ia akan menjadi pembicara utama dalam konferensi bisnis dan kepemimpinan perempuan Asia. Sebuah panggung bergengsi yang hanya diberikan pada perempuan yang dianggap membawa perubahan besar di bidangnya. Gedung konferensi itu sudah penuh ketika Ayu dan Raja tiba. Ratusan peserta dari berbagai negara, mulai dari pebisnis, diplomat, hingga selebritas dan akademisi telah menanti. Nama Ayu terpampang besar di layar panggung, Ayu Pramesti from Forgotten to Fearless. Saat ia naik ke atas panggung dengan langkah mantap, semua mata tertuju padanya. Ia tidak membawa catatan, tidak menggenggam alat bantu. Ia hanya berdiri dan mulai berbicara. Aku pernah menjadi perempuan yang duduk di bangku belakang, menghindari keramaian, menunduk agar tak ada yang melihatku. Aku pernah menjadi istri yang merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup pantas untuk berdiri sejajar dengan suaminya. Seluruh ruangan hening. Hanya suara Ayu yang terdengar jelas. Aku tahu rasanya dibandingkan dengan perempuan lain. Rasanya melihat diri sendiri diabaikan. Tapi dari rasa itu aku belajar bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan dari melupakan siapa dirimu sendiri. Beberapa peserta mulai mengusap air mata mereka. Ayu melanjutkan dengan kisah perjalanannya, jatuh bangunnya, bagaimana ia membangun usaha dari kecil, bagaimana ia bangkit setelah pengkhianatan paling menyakitkan, dan bagaimana ia membentuk identitas baru bukan untuk balas dendam, tapi untuk berdamai dengan luka. Saat Ayu mengakhiri pidatonya dengan kalimat, kita semua bisa jadi perempuan yang ditinggalkan. Tapi kita juga bisa memilih untuk jadi perempuan yang berdiri kembali, dan membuat dunia menoleh. Seluruh hadirin berdiri dan memberi tepuk tangan gemuruh yang tak kunjung berhenti. Raja yang duduk di barisan depan hanya tersenyum bangga. Ia tahu, saat itu Ayu tidak lagi berdiri sebagai perempuan yang butuh perlindungan. Ia berdiri sebagai pelindung bagi dirinya sendiri, dan bagi banyak perempuan lainnya.
Beberapa bulan setelah konferensi itu, nama Ayu terus mencuat. Ia tidak hanya diundang ke acara-acara penting, tapi mulai membangun yayasan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan. Bersama timnya, ia keliling ke berbagai daerah, membentuk koperasi, membiayai pendidikan, dan membangun pelatihan wirausaha berbasis digital. Sementara itu, kehidupan Bima dan Citra tidak berjalan seperti dongeng yang mereka impikan. Pernikahan mereka mulai dilanda masalah sejak bulan ketiga. Citra yang terbiasa hidup bebas mulai merasa terkekang oleh ekspektasi sosial sebagai istri sah. Ia mulai sering keluar malam, bergaya mewah demi mengejar validasi media sosial, tanpa memperhatikan kondisi ekonomi mereka yang mulai merosot. Bima yang dulu sibuk dengan pekerjaannya, kini lebih sering stres karena bisnisnya banyak kehilangan investor. Reputasi yang rusak akibat skandal rumah tangga membuat banyak mitra mundur secara perlahan. Bahkan salah satu kontrak besar dicabut setelah diketahui bahwa ia terlibat perselingkuhan saat masih berstatus suami orang. Puncaknya terjadi ketika Citra kedapatan berfoto mesra dengan seorang pengusaha muda lain dalam sebuah acara fashion show. Foto itu viral dan Bima akhirnya sadar. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan membawa kedamaian. Suatu malam, Ayu mendapat email dari akun lama Bima. Judulnya sederhana, "Terima kasih." Ia membukanya. Isinya singkat. Ayu, terima kasih sudah memaafkan meskipun aku tak pantas mendapatkannya. Terima kasih sudah tidak membalas luka dengan luka. Kau mungkin kehilangan aku, tapi aku kehilangan segalanya. Bima. Ayu menatap layar itu lama. Ia tidak membalas. Ia hanya menutup laptopnya perlahan, lalu berjalan ke balkon. Di sana, Raja sedang duduk sambil membaca koran luar negeri. "Kamu masih mikirin dia?" tanya Raja pelan, tanpa menoleh. "Tidak," jawab Ayu. "Aku hanya bersyukur, karena dulu aku cukup kuat untuk bertahan, tapi lebih kuat lagi untuk pergi." Raja menoleh kali ini. Ia menatap Ayu dan tersenyum kecil. "Dan aku bersyukur kamu pergi, karena kalau tidak, aku mungkin tidak pernah menemukanmu." Ayu tersenyum. Tapi berbeda dari senyuman sebelumnya. Kali ini, ada ketulusan yang lebih dalam. Bukan karena ia jatuh cinta, tapi karena ia tahu, dirinya sudah sembuh sepenuhnya. Di puncak tahun, Ayu dinobatkan sebagai salah satu dari 100 perempuan berpengaruh Asia oleh sebuah majalah ekonomi ternama. Wajahnya menghiasi sampul depan, dengan kutipan, "Aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin tumbuh lebih tinggi dari semua yang pernah menjatuhkanku." Dan saat wawancara eksklusif ditayangkan secara global, Ayu menutup sesi dengan satu kalimat yang membuat dunia kembali terdiam. "Dulu, aku diabaikan karena dianggap cupu, norak, tak layak. Tapi hari ini, aku tidak hanya dipandang. Aku jadi contoh bahwa luka tidak mengurangi nilai kita. Yang menyembuhkan bukan orang lain, tapi keberanian kita sendiri untuk berhenti menjadi korban dan memilih jadi versi terbaik dari diri kita." Ia tersenyum tenang ke arah kamera. "Kamu tidak perlu membalas mereka. Jadilah begitu luar biasa, sampai keberadaanmu sendiri cukup untuk membuat mereka menyesal."